Oke, kembali lagi kita akan lanjutkan tutorial seri kasir ya. Eh, terakhir kita membuat untuk penjualan ya, untuk nambah penjualan, sama terakhir sudah muncul di list penjualan. Setelah tambah penjualan itu biasanya ada menu billing atau bayar. Nah, di sini nanti juga kita buat menampilkan detailnya juga, tapi kita buat yang bayar dulu aja. Kita buat bayar yang manual dulu, jadi nanti ada dua jenis pembayaran. Oke, kita buat drop down dulu. Kita buka bootstrap. Oke, kita cari yang namanya drop down. Nah, drop button, jadi nanti ada dua jenis, bayar cash sama apa namanya, transfer atau yang lainnya pakai pihak ketiga seperti itu. Kita buat ini, tinggal copy aja, lalu kita paste di codingan. Nah, ini belum saya buka ya. cd apa namanya, aplikasi. Remote-nya. Oke, kita lanjut ke sini. Kemarin di halaman penjualan, jadi di indeks ya, di indeks di bagian aksi. Nah, untuk aksinya kita isi dengan ini. Oke, ntar VS Code-nya belum full. Oke, nah untuk di sininya pertama kita untuk cash dulu ya, cash sama misalkan ini transfer atau QRIS. Nah, seperti ini. Dropdown ya, silahkan ditulis bayar. Oke ya, seperti ini. Terus, nah bentar, kita cek dulu database. Harusnya ada status ya, untuk mengecek apakah dia udah dibayar atau belum. Kalau ke status ya kita pakai angka lah, salah. Aplikasi kasir yang mana ya? Oh ini. Oke, yang penjualan. Oke. Nah, di sini penjualan, oh cuma ini ya. User ID, total harga. Belum ada tabel untuk menyimpan pembayarannya, dia lewat cash atau lewat transfer. Harusnya sih terpisah. Ini detail penjualan. Oke, jadi kita harus buat dulu yang pembayaran. Kita buat migrate-nya dulu. Oke, ini biarin aja dulu. Kita buat PHP artisan make migrate, namanya bayar. Oh, make model. Oke, di sini udah muncul
bayar. Oke, di sini kita buat penjualan ID-nya ya pastinya ya. Terus tanggal bayarnya kapan, total bayarnya. Ini total bayar aja. Oke. Jadi bedakan antara total harga yang ada di penjualan dan total bayar, karena kan biasanya kan uangnya juga beda kan. Bisa juga dikasih, kalau misalnya cash kan perlu kembalian kan. Nah, seperti itu. Ini origin key-nya nggak perlu. Nanti soalnya ribet kalau sudah kita sambungkan. Itu nanti ketika udah database yang udah fix nggak berubah-ubah, itu bisa kita pakai lebih enak. Tapi kalau database-nya masih berubah-ubah, kita pakai seperti ini dulu aja. Jadi nyambungnya pakai join. Oke, status bayar ada, kembalian ada, total bayarnya ada, lalu jenis pembayarannya. Bentar. Jenis bayar. Jenis bayar kita pakai enum saja, karena kan cuma satu kan. Jenis bayar oke, defaultnya cash misalkan kosong. Ini kartu kredit nggak usah. Oh gini ya, bentar. Ini sih nama. Oke, jadi nama kolomnya jenis bayar, lalu cash transfer, defaultnya dia cash. Terus kalian di modelnya untuk bayar kita buat protected dollar bill label. Oke, itu ya, ini yang salah ntar. Total bayar pakai huruf besar. Jualan ID, tanggal bayar, total bayar, kembalian, status bayar, sama jenis bayar. Kembaliannya bener ya? Oke, seperti itu. Jadi untuk modelnya adalah seperti ini. Terus setelah selesai kan, seperti biasa kita migrit, bisa migrit. Oke, karena yang belum dimigrit kan cuma satu kan, bayar. Refresh di sini. Oke, yang bayar mana ini? Nah, ini muncul. Oke, perlu refresh ternyata. Oke. Oke, selanjutnya ketika itu sudah, namanya tabel bayarnya udah, kita bikin halaman untuk menampilkan detailnya lagi, terus dibayar kalau yang untuk cash. Oke, kita coba atau kita pakai modal aja langsung ya. Pakai modal juga bisa sih. Jadi ini di refresh dulu. Tapi bayar kalau modal enggak lah ya. Kita klik cash nantinya. Cash nanti akan keluar halaman yang ada detailnya apa aja yang dibeli, terus kayak menu kasir lah intinya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita persiapkan routes. Di sini kita buat dulu aja deh. Kita di sini pakai menu
bayar cash misalnya, bayar cash beli.php. Terus bayar cash ini udah. Kalau ini eh, kita bisa pakai yang punyanya indeks. Kita coba aja dulu punya indeks. Terus main kontennya yang ini kita hapus dulu aja. Bentar. Yang dihapus mulai dari sini aja, cut body. Yang cut body. Oke. Terus kita buat lagi cut body-nya. Ini dulu aja. Terus kan tadi kita butuh pembuatan link ya. Jadi di sini kita daftarkan dulu untuk bayar, karena untuk bayar itu biasanya route-nya nggak di resource. Jadi udah pakai metode yang custom. Route get karena kita hanya ngambil di sini, jadinya penjualan bayar ini misalkan. Lalu di sini ada ID-nya, ID penjualannya. Terus dia masuk ke penjual controller. Nah, ini kita copy aja, dimasukkan ke indeks tadi. Nah, di sini kan ada ref-nya kan. Letaknya di situ. Routes, penjualan, bukan penjualan show. Routes. Nah, salah. Nah, nah, route penjualan. Oke, terus kita panggil penjualan ID. Jadi nanti kita sebagai parameternya itu penjualan ID. Setelah sudah, kita buat di penjualan controller, apa tadi nama metodenya? Bayar cash. Oke. Kita buat paling bawah, public function bayar cash, penjualan bayar cash, penjualan fine. Oke, ini udah benar. Terus selain penjualannya, kita juga mencari namanya eh, detail penjualan. Nah, detail penjualan ini kita juga dapat dari detail penjualan. Ingat ya Mas Ian ya, di sini. Oh iya tadi database nggak kelihatan ya. Oke, di sini eh, detail penjualan. Ini kan ada penjualan ID. Nah, ini sebagai alamat nanti kita manggil-manggilnya. Penjualan ID, ID get, detail penjualan. Terus di sini kita kirim juga detail penjualan. Oke, sudah. Terus setelah ini admin penjualan bayar cash. Sudah sih. Nah, di sini kita akan mainkan di sini. Kita biarin aja dulu. Kita refresh dulu di sini apakah berhasil bayar cash. Oke, ini alamatnya udah benar. Oke, kita tinggal modifikasi halaman ini. Ini udah benar bayar cash, ini masih penjualan. Kita tinggal rubah ininya, kita ganti jadi indeks. Oke, yang ini biarin titel aja. Terus karena dia sudah membawa data kan, data penjualan, jadi kita masukkan ke dalam tabel. Nah, aja tadi detail penjualannya dulu ya.
Jadi detail penjualannya THEAD. Oke, di sini TR. Ada produk, harga, jumlah produk. Oke, jadi nanti yang kita tampilkan yaitu produk ID, harga, jumlah produk total. Tapi produk ID nanti kita munculkan namanya saja. Oke, TH produk produk terus harga satuannya. Nanti kan di situ juga ada jumlah produknya, lalu total nggak pakai aksi. Oke, sampai sini terus jangan lupa ditutup TR. Nah, kalau udah, ini kita refresh dulu. Oke, nah ini karena tabelnya belum ada tutupnya, oke, jadinya seperti itu. Keluar tabel. Nah, oke, jadi nanti seperti ini. Cuma kita nggak pakai data tabel ya di sini, karena ini fungsinya untuk kasir, nggak perlu data tabel ya. Ya ini karena tidak menampilkan banyak tabel di sini. Hapus saja biar tidak membebani. Ini dihapus saja. Oke, jadi seperti ini. Kita bentuknya seperti ini aja. Yang penting ada bootstrapnya udah kelihatan rapi. Nah, selanjutnya kita panggil data dari detail. Untuk menampilkan data, pertama kita tipe dulu, baru for each keluar detail. Gimana tadi di kontrolernya? Detail penjualan biasa ya. Bukannya kecil semua. Detail penjualan as item boleh. Oke, terus ini tr detail iteration. Nah ini kalau pakai origin key bisa seperti ini, tapi karena kita belum pakai itu, jadi kita rubah ini jadi tadi di sini produk ID dulu, baru kalau ini udah jadi kita ganti jadi nama produk ID. Ini enggak gini, enggak mungkinnya besar. Produk ID, harga, jumlah produk, subtotal ya, subtotal, subtotal. Oke, kita refresh. Ini adalah ini jumlahnya belum ada. Oh, jumlah produk. Ya, jadi kalau nggak tampil itu biasanya karena masalah penamaan kolom. Nggak tampil ya. Oke, terus di sini nanti di bawah kita panggil di bawah di luar dari for each ini ya. Jadi kita buat tr lagi. Ini ya gini aja. Terus di sini kita call span 4.
Nah, kenapa penjualan bisa seperti ini? Karena dia pakai find ya. Kalau pakai find itu biasa seperti ini karena dia nanti munculnya cuma satu kan. Kan nggak lebih dari satu seperti detail. Jadi dia bisa seperti ini. Nah, untuk total harga, kenapa di call span 4? Pastinya kalian udah belajar HTML ya di kelas 1. Di sini kan ada 4 oh ini harusnya OTD bener. Di sini ada 4 kolom, 1 2 3 4. Biar tulisan total harga ini ada di antara 4 kolom ini, jadi kita tambahkan call span. Jumlahnya 4 ini dari total yang harus kita, kalau di Excel bahasanya merger. Seperti itu. Logikanya sama dengan yang di Excel itu. Ini TD totalnya selaras dengan yang total. Oke, kita cek. Nah, nanti hasilnya seperti ini. 20.000 ditambah 40.000 jadinya 42.000. Yang total kok tidak ada rupiahnya, Pak? Karena di sini tidak ada. Ini kita tambahkan. Oke, biar sama. Oke. Nah, rupiahnya dari mana? Kita udah buat di awal dulu ya. Jadi ikuti tutorial dari awal hingga akhir. Terus untuk harga yang situ juga kita kasih rupiah. Nah, seperti ini. Nah, total harga ini biar di samping kanan kalian bisa tambahkan align right kanan ya. Total harga udah di sini. Terus kalau totalnya udah ada, biasanya terus ada TR lagi. PD. Ini kita kopas saja. Di sini bayar, jumlah bayar gitu, biar dua kata. Jumlah bayar, jumlah bayar. Terus yang ada di sini, ini enggak ada datanya ya. Ini pakai input. Input, ini harusnya number jumlah bayar. Seperti ini. Oke. Lalu di bawahnya ada kembalian. Kan tadi kita di database ada kembalian kan. Nah, seperti ini. Oke, kita cek di aplikasinya. Oke. Nah, ini masih belum ada bootstrap-nya. Jadi ciri-ciri kalau belum ada bootstrap itu seperti ini tampilannya. Tapi kalau udah ada, dengan cara tinggal nambahin class, nanti perbedaannya adalah seperti ini. Beda kan? Oke, di sini. Nah, misalkan ketika jumlah bayar ini diinputkan, nantinya kembalian ini akan langsung terhitung sesuai dengan total harga di sini. Oke, sekarang kita tambahkan section di sini. Kita buat section JS karena untuk membuat seperti itu kita butuh jQuery. Oke, dan pastikan ini ada ID-nya, ID jumlah bayar. ID jumlah bayar sama total harga. Nah, total harga ini kita bisa panggil langsung sih. Oke, kita panggil langsung aja nanti. Atau kita kasih di sini aja ya. Gambarannya bagus aja. Biar sama seperti, aduh, biar sama seperti yang kembalian, total harga kasih input aja. Oke, jadi di sini ya tinggal tambahkan, jadikan input, sebenarnya tinggal copy.
input ini jadi 6, bukan number ya, text saja. Number aja, soalnya ini nanti kan bentar nggak masalah sih. Teks terus value nya rupiah harga read only. Oke, terus dihapus ya, ID nya ini total harga, name nya total. Oke, gak ada yang sama ya. Oke, itu kita refresh. Nah, seperti ini jadinya. Nah, nanti ketika mau mengurangi kan itu bilangan aritmatika. Ketika di sini ada RP, maka nanti kita cleaning dulu. Kita harus cleaning dulu, titik, koma ini dihapus semua. Jadi bilangan-bilangan yang tidak sesuai dengan aritmatika kita hilangkan. Selanjutnya kita hilangkannya di mana, di JS-nya ini. Terus di sini kita buat dokumen verify function. Oh ya, scriptnya. Oh, script. Di function, jadi yang jadi acuan adalah yang jumlah bayar. Ketika jumlah bayar itu ada enter, maksudnya setelah selesai diubah, itu akan memproses total harga, memproses pembayaran. Total harga kembaliannya itu dihitung. Jadi menggunakan on input jumlah bayar di sini, ketika ada inputan dia akan memanggil total harga. Nah, normalnya itu seperti ini. Jadi total harga itu ngambil dari ID total harga. Lalu this ini maksudnya mengambil nilainya sendiri dari sini, dari ID ini, lalu dikurangi seperti ini, jadilah kembalian. Oke, seperti itu kalau mudahnya. Karena di sini ada rupiah, kita harus membersihkan dulu total harga ini. Oke. Nah, di sini kita harus bersihkan. Jadi di sini kita masukkan SAR total harga. Ini kita buat sama aja nggak masalah. Tapi yang kita panggil itu juga yang atas, total harga replace. Jadi maksudnya dia akan menghapus selain angka dan koma. Oke, terus kita replace juga, kan bentuknya kan seperti ini kan, di belakang sini ada koma. Nah, koma ini kita ganti sebagai titik biar dia menjadi sebuah desimal. Koma ini menjadi titik. Nah, ini. Nah, kita cek dulu aja konsol. Total harga. Oke, kita refresh dulu. Lalu kita F12. Nah, ketika kita ubah misalkan, ini bayarnya 42 jadi bayarnya 5.000 misalkan. Nah, 50.000 di 80. Nah, di sini juga muncul hasilnya tadi konsol log itu munculnya di sini. Seperti ini ya. Jadi untuk pembayaran itu seperti ini. Nah, ini total kembaliannya juga sudah benar ya. 42.000 dikurangi 50.000 jadinya 8.000. Seperti itu. Selanjutnya, aduh, ada nyamuk. Selanjutnya, bagaimana kita menyimpannya?
Kan ini jumlah bayar udah. Database-nya tadi butuh apa aja sih untuk bayar? Butuh penjualan ID, tanggal bayar, total bayar, kembalian, status bayar, sama jenis bayar. Oke, tanggal bayarnya nanti tinggal pakai date, total bayarnya dari 50.000 tadi, kembaliannya dari jQuery tadi, status bayarnya kita nanti kasih apa namanya inputan sendiri atau status sendiri nanti di controllernya. Nah, ini udah. Nah, di sini kita harus tambahkan di bawahnya tabel aja sih, simpan pembayaran atau cetak. Jadi cetak sekalian sama simpan. Oke, cetak nota maksudnya. Di sini jadi button, ini bukan submit karena kita nggak pakai form, kita pakainya nanti Ajax. Simpan aja nggak masalah sih, simpan. Jadi nanti langsung eh, sekalian sama cetak. Antar. Oke, bagaimana tampilannya? Benar di situ, cuma marginnya kurang ke bawah. MT min 2. Oke, oke, warningnya kembalinya kayaknya harusnya pakai warning sih. Ini selera, kalian mau ubah boleh, enggak juga boleh. Warning. Nah, mungkin ini akan jadi tutorial yang paling panjang karena nanti ada dua pembayaran ya. Oke, kita lanjut. Ini bayarnya 50.000, jadinya 8.000, terus nanti kita simpan. Oke, ini jadinya harus ada dikasih ID, bukan Windows Print tapi ID. Button simpan boleh. Sini kita buat script lagi. Oke, ketika button simpan klik, maka dia akan menjalankan var total harga. Dia memanggil total harga, lalu jumlah bayar, lalu kita butuh apa lagi? Var kembalian, lalu ini ID, penjualan ID ya. Oke, kita perlu ini aja, nggak perlu seperti itu. Oke, kita kirim semua data ini ke dalam route bayar. Nah, ini belum kita buat ya. Route post. Oke, nah kita buat pakai route sini bayar store ya, bayar cash store. Bayar cash store, terus datanya itu ngambil tokennya dari CSRF token, total harga dari atas, jumlah, kembalian, ID. Oke, terus akses. Oke, seperti ini aja dulu. Kita format dokumen biar rapi. Nah, ketahuan banget ya, nggak masalah. Oke, jadi ketika disimpan nanti dia akan menuju ke bayar cash store. Sebelum itu kita buat dulu metode bayar cash store. Ini nggak perlu ID ya.
Iya, cuma ada ID-nya enggak ya? Nah, kita nggak ngirimkan ID dalam, karena ID-nya ada di dalam request-nya. Oke, sudah sinkron. Ini tidak pakai bawah aja. Ini juga bawah. Request validate, yang penting ada total bayar. Bentar, kita belum ke sini dulu. Kita freedom dulu, request all. Jadi kita perlu datanya benar-benar ke sini atau belum. Oke, terus kita simpan ini ya. Oh ya, refresh dulu, refresh 50.000. Oke, simpan. Oke, kita pakai jQuery ya, kita pakai network jadinya. Nah, ini belum ada pergerakan ketika diklik simpan. Ada apa kira-kira? Kita cek konsolnya, nggak ada apa-apa. Kemungkinan ada typo. Oke. Nah, ini ada merah kan? Ada merah karena belum ditutup. Nah, oke, nggak ada merah ya. Aman semua. Oke, kita refresh lagi. 50.000. Simpan. Belum ada juga. Nggak ada perubahan. Oke, kita cek dulu. Dokumen ready, button simpan. Button simpan. Primary. On click function. Ini merah nggak ya? Oke, kayak gitu ya. Jadi harus teliti sekali. Nah, kita refresh dulu, coba lagi. Nah, ini baru ada actionnya. Bayar cash muncul ya di sini ya. Memang ini belum berhasil. Jadi yang penting di sini ada token sudah terkirim. Total harganya, nah ini total harganya belum bersih ya. Kita perlunya yang bersih. Jadi total harga kita kopas dari sini aja. Oke, seperti itu aja. Di refresh 5.000, simpan. Oke, nah ini desimal nggak masalah karena untuk di database-nya udah kita siapkan itu dalam bentuk desimal. Nah ini di previewnya karena kita pakai daydump, jadi munculnya seperti ini. Tandanya udah sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita simpan aja, ya kan? Dibayar apa yang dibutuhkan, penjualan ID. Penjualan ID kan udah ada tadi. Oke, kita ke controller. Kalau di sini yang penting validate-nya total bayar ya, total bayarnya udah ada sama kembalian itu enggak dapat jumlah apa tadi, jumlah bayar, jumlah bayar. Oh, kalau ini enggak ada dia akan kembali. Terus di sini kita nggak perlu mencari penjualannya, tapi yang di sini kita perlu pastikan adalah apa namanya, di database bayar. Jadi
kita simpan sama dengan bayar, ya kan? Bayarnya harus pakai use ya, use model bayar, jangan lupa. Lalu create. Nah, oke, di sini kita karena apa namanya? Nama kolom dengan yang kita kirim itu beda, jadi kita harus menggunakan metode pembungkusan array biar nanti kita bisa membungkus yang namanya beda. Dan di sini kayak ID kan cuma ID gini toh. Kalau sama itu nggak perlu pakai ID. Terus user ID, emang user ID ada tuh? Nggak ada. Tanggal bayarnya, oke, biar ada waktunya, tanggal bayar dan waktu. Terus total harga, jumlah bayar, total bayar kan, total bayar, lalu kembalian kan tadi ada datanya sendiri kan ya. Oke, ada kembalian, terus bayar, status bayarnya lunas, jenis bayarnya cash. Oke, sudah, jadi itu aja untuk datanya. Simpan. Kalau berhasil, nanti dia akan if simpan, dia akan return respon. Dan penjualan ya, pembayaran berhasil dilakukan. Pembayaran berhasil dilakukan. Dilakukan. Berhasil gitu aja. Nah, kalau ini, kalau misalkan gagal, dia akan mereturn juga, tapi gagal, pembayaran gagal. Lalu di sini kasih with ya, usah. Oke, seperti ini. Kita misalkan kita klik lagi, simpan, dia akan langsung pindah ke sini. Oke, kita cek database-nya apakah udah benar. Kita refresh. Nah, udah ya, udah masuk ya. Jadi bayarnya 50.000, kembaliannya 80.000. Nah, tapi di tampilan sini itu masih statusnya bisa bayar lagi. Kan harusnya kalau udah bayar statusnya jadi lunas atau bahasa Inggrisnya paid ya, sudah terbayar. Kita pakai join lagi sini, join 3 tabel. Ini kan joinnya dengan detail dengan user kan ya. Ini dengan user untuk nampilin penjualnya yang melakukan penjualan ini. Ini kita tambahkan lagi di sini aja. Join bayar penjualan ID, bayar penjualan. Nah, yang di select di sini adalah status bayarnya. Mana tulisannya status bayar.
Oh iya, tadi kan harusnya cetak nota ya. Nggak masalah, habis ini cetak nota. Jadi simpan dulu baru cetak nota. Oke. Oke, jadi kalau status bayarnya sudah ke sini. Jadi ketika sudah bayar, yang muncul bukan drop down, tapi button untuk cetak nota. Oke, kita buat di sini if else. Jadi misalkan penjualan status bayar sama dengan lunas, maka dia akan menampilkan cetak nota A ini dulu, terus plus button sukses. Oh, target blank, target blank nota atau invoice bebas akan berkreasi. Nah, kalau kita refresh, nah, tandanya udah terbayar kalau seperti ini, gitu ya. Misalkan kita tambah lagi, contoh kopi jumlahnya 9, lalu simpan. Nah, ini kenapa kok nggak muncul? Nah, jadi kalian udah belajar di database yaitu left join dan right join ya. Nah, jadi kan di sini kalau di penjualan itu datanya ada dua, yang bayar itu ada satu. Biar eh, kedua-duanya tampil, kita harus memakai implementasi antara left join dan right join. Jadi kalau hanya join, dia seperti melakukan inner join. Jadi mengambil data yang ada ID-nya sama-sama punya ID. Jadi misalnya penjualan ID 2, dibayarkan ada penjualan ID 2. Jadi yang ditampilkan ya cuma satu itu toh, penjualan 2. Nah ini. Yang tiga gimana? Yang tiga nggak tampil karena dibayarnya nggak ada. Nah, cara benerinnya bagaimana? Kan yang bermasalah hanya antara penjualan dan bayar. Jadi kita benerin yang baru kita tambahkan tadi. Nah, ini kan hanya join kan. Sedangkan posisi bayar, sedangkan posisi penjualan itu ada di kanan, lalu bayarnya ada penjualannya ada di kiri, penjualannya bayarnya ada di kanan. Kita coba aja. Saya agak sedikit lupa metode left join. Left join. Jadi kita menampilkan semua data yang ada di penjualan meskipun bayarnya tidak ada. Saya coba apakah error. Nah, kan? Ini ya. Jadi benar tadi saya bilang ini posisi di kiri. Nah, kalau dia posisi di sini itu di kanan. Jadi kalau mau right join, kalau mau ditampilkan bayar yang sudah yang tabel bayar diprioritaskan itu pakai right. Tapi kalau memprioritaskan penjualan itu pakai left. Gitu ya. Jadi seperti itu. Itu bisa didalami di Maple Database. Nah, selanjutnya ini kan udah. Jadi yang udah bayar itu tetap tinggal cetak nota. Kalau yang bayar ya bisa bayar lagi. Tinggal bayar kan 9.000 jadi 10.000. Misalkan sama jadi kembaliannya 0 boleh. Nah, gini ya. Seperti ini. Oke, sekarang tinggal kita cetak nota. Nota itu sekreatif kalian sih. Gampang aja. Gampang tinggal sebenarnya tinggal kayak indeks itu.
Oke, kita buat aja nota dot lead PHP. Oke, seperti ini. Nota dot lead dot PHP. Oke, kita buat routes karena nota tidak ada proses pengiriman parameter. Oh, parameternya cuma kayak edit ya. Jadi kita pakai get, pakai penjualan nota ini aja. Nota ini nota. Oke, seperti ini aja. Terus di penjualan kita tambahkan public function nota. Oke. Nah, di sini yang kita panggilkan apa namanya? ID-nya penjualan ya. Jadi kita tinggal pakai yang ini aja. Query-nya hampir sama. Oke, penjualan. Hmm, bentar, kan nanti soalnya dipecah ya. Ya mungkin kita manggil hanya satu ini. Karena dipecah, yang perulangan mungkin nanti yang detail. Jadi yang ini kita pakai find aja. Find $ID, ini penjualan ya. Lalu untuk detail penjualan ID-nya, terus yang bayar penjualan ID. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, untuk notanya gimana? Notanya sekreatif kalian nih nanti. Silakan sekreatif kalian. Ini pakai HTML5 pun nggak masalah. HTML5. Soalnya di sini kalau nota itu biasanya kan nyetaknya pakai print apa namanya ya, laser, print post. Itu kan nggak pakai tinta kan. Jadi bebas, warnanya cuma hitam putih. Kayak ini kita kasih nota ya. Ini aja. Terus di sini kita kasih hmm, bentar. Oh ini script window print. Jadi ketika halaman ini dibuka, otomatis dia akan melakukan print. Oke, di body kita buat dulu misalkan eh, harusnya sih kertasnya juga disetting, tapi nggak masalah. Kita buat tampil dulu aja pokoknya. Satu nota logo Laravel misalkan. Nah, ini silahkan dikasih seperti biasa, misalkan H2, H5, alamat SMK TI Pelita Nusantara. Baru di sini ada tabel. Tabelnya ya seperti tadi. Tabelnya kita pakai yang di bayar cash saja.
Oke, kita copy dari bayar cash, tabelnya di paste. Oke ya, ini kan sama. Terus untuk bayarnya kan ini belum ada kan. Ini kita pakai teks juga. Ini juga pakai teks. Lalu value-nya bayar. Apa tadi total bayar. Total bayar. Lalu di sini ini read only ya. Wah, read only. Oke, terus read only sudah. Terus yang kembalian bersama bayar kembalian. Sudah seperti ini aja. Kalau misalkan mau ditambahin lagi di sini misalkan ditambahin double, bentar. Oh, ini double tr terus ada penutup. Oke. Terus misalkan mau dikasih tanda tangan kan biasanya dikasih kan. Nah, kalau misalkan nota itu kan dikasih. Di sini kita kasih masuk tr nggak ya? Masuk aja biar rapi. Kalian bebas ini mau pakai yang mana? Di when Aligan Rai kasir. Nah, penjual bukan penjual nem, yang login aja. Out, out username. Oke, ini biar kelihatan kasir ya, benar gini aja. Oke, kita refresh. Misalkan kita klik nota, gimana? Loh, kok masih di sini? Oke, kita cek. Misalkan ini, oh, ininya masih jualan nota ya, jualan nota. Nota. Nah, Andi penjualan, Andi Violet penjualan. Oke, kita cek di controller apakah benar udah ngirimin penjualan. Oh, pakai S tuh. Pakai S ya udah, nggak usah pakai S. Cuma satu kok. Oke, Andi Violet bayar. Nah, ini ada S nya juga. Properti total bayar, total bayar. Nah, total bayar. Oh, karena di sini pakai get ya kan ya. Itu nggak bisa langsung. Jadi harus di for each bayar item, nanti dia sebagai bayar. Nah, jadi udah ketindes di sini. Variabel bayar sudah ditimpa dengan dolar bayar di sini. Ini harusnya bukan item tapi item sih, item. Terus di sininya total. Jadi kalau pakai get itu masih harus di for each meskipun hanya satu.
Bentar. Oke. Bentar. Harusnya gini bener sih. Bentar, coba cek dolar bayarnya dulu. Ada ini ya. For each buyer as item total bayar. Apa ya salah? Oke, jadi kita perbaiki ini karena belum diinisialisasi sebuah variabel untuk menampung total bayar. Oke, kita buatkan total bayar sama dengan 0. Oke, terus di sini kita pasangkan harga hitam, kita cek kalau udah benar. Oke, nah seperti ini udah benar. Jadi kita rubah juga di bayar tadi ya, karena sudah dikeluarkan, nggak perlu pakai ini, langsung pakai total bayar. Ini kecil, besar, total bayar, t-nya kecil. Oke, dari flash. Oh bentar, udah bayar. Oh kembalian juga ya. Oke, di sini kita tambahkan lagi kembalian dengan 0. Ini juga kembali. Oke, terus di nota juga. Nah, seperti ini. Ini tinggal nata aja. Coba tak kasih border ya. Label sebenarnya pakai CSS bisa sih. Border itu solid. Coba. Oh nggak bisa. Harus pakai CSS. File widthnya pakai 100% width. Terus style border 1 px solid black. Ini enggak hapus saja. Nah, ini cuma border yang luar ya. Bentar. Misalkan di sini. Oh, kita pakai style di sini aja. Style tabel DHTD semuanya. Oke. Ini kelas nggak perlu ya, karena kan nggak pakai bootstrap.
Terus ini nggak perlu pakai input, langsung aja TD. Juga nggak pakai input. Udah ya, border satu. Oh, ini double klik. Ah, 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 ah. Nah, ternyata pakai ini ya, tabel. Jadi cuma satu. Karena saya nggak begitu paham front end. Oke, border collapse. Nah, cek. Oh, hilang. Ntar di Witri School kayak gini. Langsung. Oke, oke. Jadi kalau di Witri School seperti ini. Oke, coba. Nah, seperti ini maksud saya. Oke, ini tinggal ngerapiin. Misalkan yang lainnya ya, yang ada berapa? Oh iya, produknya belum ya tadi ya. Nama produk ya. Nama produknya belum. Oke, kita sekalian benahi dulu nama produk. Kayaknya di bayar cash juga ya. Iya. Oke, kita benahi dulu. Itu yang terakhir. Penjualan. Nah, sini. Penjualan. Ini kita joinkan. Di sini kita enter dulu aja, join. Ini jangan lupa dikasih biar nggak error. Join products, produk ID, products ID. Oke, seperti itu. Ini juga jadi di copy di sini. Oke. Nah, tinggal kita benahi yang ada di view-nya. Nah, di bayar cash, produk ID, jadinya kalau di database products pakai apa ya? Nama produk, nama produk. Oke, kita coba refresh. Kembali ke halaman. Oh iya, kita tambah dulu aja. Copy 15 ini. Oke, nah ini kita bayar dulu cash. Oke, udah muncul ya nama produknya ya. Terus di nota sudah kita edit. Ini kita bayar dulu aja sekalian 300. Simpan. Nah, nota. Nah, seperti ini ya. Produknya udah muncul. Total harga, pasir. Oke, seperti ini dulu untuk tugasnya. Jadi ini udah finish. Cuma sebenarnya masih kurang untuk tadi ya yang bank transfer QRIS. Itu mungkin di semester 2 aja. Kalian buat video dulu aja mengerjakan tugas yang ini karena waktunya udah mepet. Oke, segitu aja. Terima kasih.